Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai simulasi sistem serta dua jenis sistem produksi yang sering digunakan dalam dunia industri, yaitu job shop dan flow shop. Pertama, saya akan membahas mengenai simulasi sistem. Simulasi sistem merupakan suatu metode yang digunakan untuk meniru atau mempresentasikan cara kerja suatu sistem nyata ke dalam bentuk model. Tujuan utama dari simulasi sistem adalah untuk memahami bagaimana suatu sistem bekerja, memprediksi kinerja sistem, serta membantu pengambilan keputusan tanpa harus mencoba langsung pada sistem nyata yang biasanya membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang cukup lama. Dalam dunia industri, simulasi sistem sangat penting karena dapat membantu perusahaan untuk menganalisis proses produksi, mengidentifikasi hambatan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan simulasi sistem untuk mengetahui apakah penambahan mesin baru akan mempercepat produksi atau justru menimbulkan penumpukan pekerjaan pada bagian tertentu. Simulasi sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu entitas, aktivitas, sumber daya, dan antrian. Entitas merupakan objek yang diproses dalam sistem, seperti produk atau pelanggan. Aktivitas merupakan proses yang terjadi dalam sistem, seperti perakitan atau pemeriksaan kualitas. Sedangkan sumber daya adalah alat atau tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian antrian adalah kondisi ketika entitas harus menunggu sebelum diproses. Dengan menggunakan simulasi, perusahaan dapat melakukan berbagai percobaan atau skenario tanpa mengganggu proses produksi yang sebenarnya. Hal ini membuat simulasi menjadi alat yang sangat efektif dalam perencanaan dan pengendalian sistem. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem produksi job shop. Job shop adalah jenis sistem produksi yang dirancang untuk menangani pembuatan produk dengan variasi tinggi dan jumlah produksi yang relatif kecil. Pada sistem ini, setiap produk biasanya memiliki urutan proses yang berbeda-beda, tergantung pada spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Dalam sistem job shop, mesin-mesin yang digunakan biasanya dikelompokkan berdasarkan fungsi atau jenis prosesnya. Sebagai contoh, terdapat mesin pemotongan, mesin pengeboran, dan mesin pengelasan yang masing-masing melayani berbagai jenis pekerjaan. Produk akan berpindah dari satu mesin ke mesin lainnya sesuai dengan kebutuhan prosesnya. Kelebihan dari sistem job shop adalah fleksibilitas yang tinggi. Sistem ini sangat cocok digunakan untuk produksi pesanan khusus atau produk yang membutuhkan variasi desain. Namun, sistem job shop juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, seperti pengaturan jadwal produksi yang lebih rumit, waktu tunggu yang lebih lama, serta aliran proses produksi yang tidak teratur. Nah, contoh penerapan job shop dapat ditemukan biasanya pada bengkel pemesinan, industri pembuatan alat khusus, serta produksi furnitur yang dibuat berdasarkan pesanan pelanggannya. Kemudian, setelah membahas job shop, saya akan membahas mengenai sistem produksi flow shop. Flow shop adalah sistem produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dengan urutan proses yang sama. Dalam sistem ini, setiap produk akan melewati tahapan produksi yang sama secara berurutan. Mesin dan peralatan biasanya disusun mengikuti alur proses produksi sehingga perpindahan produk menjadi lebih efisien. Sistem flow shop banyak digunakan pada industri manufaktur massal, seperti industri makanan dan minuman, industri otomotif, serta produksi elektronik. Pada sistem ini, produk bergerak secara terus-menerus dari proses ke proses berikutnya atau selanjutnya. Kelebihan utama dari sistem flow shop adalah efisiensi produk yang tinggi, waktu produksi yang lebih singkat, serta pengendalian proses yang lebih mudah. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Itu
kurang fleksibel terhadap perubahan desain produk. Jadi, jika terjadi gangguan pada salah satu prosesnya, maka seluruh area produksi dapat terganggu. Jika dibandingkan, job shop dan flow shop memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Job shop lebih menekankan fleksibilitas dan cocok untuk produksi yang membutuhkan variasi tinggi, sedangkan flow shop lebih menekankan efisiensi dan cocok untuk produksi massal dengan produk yang seragam. Jadi, simulasi sistem dapat digunakan untuk menganalisis kedua jenis sistem produksi itu, job shop dan flow shop. Dengan simulasi sistem, perusahaan dapat mengetahui sistem mana yang lebih efektif digunakan, memperkirakan waktu produksinya, serta mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya. Jadi kesimpulannya yaitu simulasi sistem merupakan alat penting dalam perencanaan dan analisis proses produksi. Job shop dan flow shop merupakan dua jenis sistem produksi yang memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Pemilihan sistem produksi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan kualitas dari sebuah produk. Sekian dari saya mengenai video mengenai simulasi sistem, job shop, dan flow shop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.